Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh, hari ini pokoknya happy banget deh. Senang banget hari ini karena kita kedatangan tamu. Putri ya. Terus ya? Waduh, mimpi apa semalam tuh? Mimpi Putri. Kita kedatangan tamu yang masih sangat belia tapi prestasinya udah bisa kita banggakan, ya kan? Dia penyandang Putri Anak Indonesia Best Speech 2022. Namanya Quintens Belrich Hanfi Cokro Susilo. Oh, itu. Bener nggak? Hampir meleset itu. Nanti kita bisa untuk ke penonton kafe puisi kalau bisa menyebutkan namanya. Nah, iya. Tepat tuh, Iya. boleh juga. Bisa dapat sih. hadiah. Saya tadi setengah jam sebelumnya terus-terusan udah ngapalin ya. ngapalin. Tapi untungnya panggilannya cukup panggil Bel ya. Iya. Bel, panggil Bel aja. Sekarang kelas berapa? Sekarang aku kelas 8. Kelas 8 ya. Tapi yang menarik, ini menang justru karena jago orasi, jago berpidato, makanya dia menjadi Best Speech 2022. Petang sekali lagi. Dan waktu menang, konon dia membacakan atau bicara dengan tema tentang bullying di sekolah. Ini menjadi perhatian kita semua ya orang tua, bahwa bullying itu sampai sekarang itu udah bukan hanya dengan kata-kata, tapi ada korban jiwa juga. Terakhir di TikTok anak pakai helm digebugin gitu kan. Jambak-jambakan juga kalau perempuan itu. Iya kan. Saya lihat begitu. Kenapa kita sebut lagi bahwa ini Hari Anak ya, 20 November lalu kan kita lewatin Hari Anak sedunia ya. Nanti 10 Desember Hari Hak Asasi Manusia. Ini berdekatan, hak asasi manusia dengan Hari Anak berdekatan karena dalam hak asasi manusia itu juga ada hak anak, yaitu hak konvensi anak tentang hak anak punya hak untuk punya nama, punya keluarga negaraan, layak hidup sehat, hak mendapat pendidikan, hak mendapat kesehatan, hak mendapat kasih sayang bukan dari orang tua tapi juga lingkungannya, dan hak-hak lain lagi yang melekat pada anak. Jadi apalagi bullying itu jelas salah gitu kan. Oke, kita nanti akan ngobrol-ngobrol dengan Bel ya. Saya nggak sebut nama lengkapnya, agak ribet. Harus makan anggur terus mungkin bisa lebih lancar nyebut namanya Bel ini kan ya. Oke, Bis, boleh disapa dulu, kita ngobrol-ngobrolnya. Ya, oke. Bel, terima kasih kamu sudah datang ke sini, sudah hadir gitu. Nah, salah satu yang menjadi concern atau ketertarikan kita adalah gelar Best Speech-nya, gitu kan, yang kamu sandang. Putri Anak Indonesia Best Speech. Nah, apa sih yang mendasari kamu bisa mendapat gelar Best Speech itu? Dalam ajang apa juga? Dalam ajang apa, bisa dijelasin ya? Jadi dari dulu saya biasanya mengikuti Rockstar, dan Rockstar itu kayak ada banyak aktivitas-aktivitas seperti gimnastik atau cheerleading, dance, menyanyi. Nah di situ aku kan punya coach namanya Coach Ipit. Dia sering mengajarkan aku seperti public speaking. Ya, jadi juga ada acting-actingnya gitu. Jadi aku mendapatkan pelajaran dari situ juga. Jadi bisa acting juga ya? Bisa. Oh, nanti kita uji Cang Doni. Langsung aja sini Cang. Adu acting nih. Adu acting sama Bel. Bel jago acting juga loh. Bel jago acting. Gua aktor gua. Iya. Aktor wayang kulit. Aktor kan? Iya. Ya udah sini, coba sini ke depan. Kita tes kemampuan actingnya Bel nih sebelum nanti lanjut ke berbicara. Jadi ceritanya lu jadi kakeknya. Waduh, jangan. Enggak, ini aja. Nih yang lagi rame kan, yang lagi rame tuh suka di YouTube atau sosial media yang lain, modus-modus penipuan nih. Oh, ya kan? Lu mau jadi kakek apa jadi penipu? Udah gitu. Nah, jadi Perannya ada yang lebih buruk lagi apa ya? Penipunya ceritanya mau ngorek pinnya si Bel kan, gitu. Cuman gitu. Bel tahu nih dipancing terus gitu. Boleh ya? Yang enak aja ngapa sih? Yang lainnya, kakek udah bagus lah. Jadi nasihatin Bel supaya belajar yang rajin. Jadi yang adem-adem aja lah. Coba gitu. Ini berdiri apa duduk sini aja? Ya berdiri juga boleh, tapi ceritanya Bel agak ngelawan nih, gitu loh. Karena kan dia punya pikiran sendiri sebagai kakek ini kolot gitu loh. Lu kolot. Coba. Kolot. Masa jam 7 udah suruh tidur gitu loh. Lu sutradaranya. Ya ini lagi dijelasin.
Gitu ya, Iya. ceritanya si Bel baru pulang nih. Iya. Pulang main lah. Kalau anak sekarang kan ya main di luar sampai jam 7 malam, jam 8 is oke lah. Kalau zaman dulu kan, buset, maghrib belum kelar aja udah pulang Tidur. masuk gitu kan. Gitu. Nah gitu. Oke. Ini perbedaan generasi nih. Oke. Oke. Ini jadi kayak mainnya HP atau apa nih? Kamu baru pulang keluar dari luar, ceritanya di ruang tamu, terus kakek, kamu dari mana aja nih? Kayak gini, mau jam segini udah, terus kamu ngelawan loh. Oh, jam segini kan is oke lah. Argumen gitu. lah istilahnya. Argumen lah, gitu ya. Lucu banget sih. Nggak usah pakai batu. Nanti ceritanya beda lagi nunjukin BPJS. Nggak kayak gitu lah. Oh gitu toh. Iya. Gimana? Bel mau dari itu pas Bel berdiri dulu, ceritanya baru masuk duduk di sini ya, ruang tamu. Oke. Oke. Sini Ki. Oh, kita di sini. Dari sini kan? Yes. Oke. Cang di ruang tamu udah nungguin. Oh, jadi Nungguin dia cucunya, duduk. nungguin cucunya. Gitu. Oke. Oke, nungguin cucu dulu ya. Ya, oke. 3, 2, action. Nah. Ih, kenapa, Kek? Ini anak muda ya. Jam segini baru pulang kamu ini. Enggak Dari anak mana? muda dong. Kan cucunya. Salah. Ini gimana? Ya lu kurang akrab. Iya. Lu kayak merasa bukan kakeknya. Ketiri kali ini ya. Ini kayaknya kakek simpanan. Kakek beda darah nih gue yakin. Ulangi. Kan. Lu bukan penjaga panti asuhan ya, Cang. Kat. Yuk. Oke. Lu khawatir dulu nih. Aduh, belum pulang-pulang nih, gitu dulu. Oke. Ya kan? Kami ngeliat jam nggak ada jam. Udah Oke. lanjut aja. 3, 2, action. Halo, Kek. Halo. Kamu dari mana ini? Habis jalan-jalan sama teman. Jalan-jalan jam segini. Iya. Harusnya kamu itu maghrib itu sudah ada di rumah. Ih, kenapa, Kek? Kan aku suka banget hangout gitu bersama teman-teman aku. Kan kita bisa jalan-jalan ke mall, kita bisa beli barang-barang untuk sekolah. Cakep dong. Iya sudah. Kalau sudah jalan-jalan, sudah beli barang-barang itu harus pulang. Jam 7 harus sudah sampai di rumah kamu ini ya. Lain kali nggak boleh kalau sampai malam gitu. Kecuali ada keperluan yang harus dikerjakan baru boleh. Ya Kakek udah dulu deh, itu Kek. Iya. maghrib saja sama orang tua kakek dulu kau sudah tidur. Beneran ya? Ya beneran, sampai nggak mau tidur aja tarik kakinya dulu. Gitu ya. Nggak begitu Rudolfo. Oke, tepuk tangan. Tapi udah. Bel udah Tapi keren, udah kebayang ya, cucunya Cang Doni itu seneng banget loh, nggak pernah marah. Marahnya begitu doang. Ya tapi benar. Itu marah maksimalnya Marah. harus segitu. Tidak dilampiaskan ya. Ya marahnya segitu, nggak boleh lebih dari itu. Lu udah keren tuh, Cang. Keren Iya, banget. tuh. bagus Kakek zaman dulu banget. kakek sekarang beda. Makanya. Lu yang zaman kapan nih? Zaman sekarang kakeknya. sekarang. Iya. Oke, thank you. Oke lanjut. Oke, lanjut. Oke, tadi kan banyak dapat pembekalan ya, baik acting, public speaking gitu. Dari semua yang kamu dapat itu apa yang kira-kira yang paling kamu suka lah? Gitu. Yang paling aku suka sih cheerleading, karena cheerleading itu kayak kita bisa strengthening itu kayak semacam kayak menguatkan tubuh, semacam olahraga gitu. Jadi kan kalau olahraga kan kita pasti sehat dong ya. Terus cheerleading itu kayak semacam kita bisa teamwork gitu. Jadi ada 4 grup ya, 4 orang dalam satu grup. Ya. Jadi kayak mereka ngangkat flyernya Udah namanya. bisa salto segala macam gitu yang lompat ke atas terus ini berdiri di ini. Udah bisa itu. Iya, Berapa jadi kayak formasi yang sudah kalian udah kuasai? cukup banyak sih, udah kayak half gitu, sponges, basketball segala pun, pike, forward roll gitu, itu sudah cukup banyak. Berarti kamu Jadi- lentur juga. Ini kalau bongsor ini formasi untuk panjat Khusus di bawah. pinang. Khusus di bawah. Panjat pinang ya. Naik Khusus di bawah. Nggak boleh naik. Tapi yang di atas juga itu juga harus fleksibel. Fleksibel, Jadi ya. biar bisa kaki naik set gitu. Satu fleksibel, kedua juga mungkin ya
harus beratnya nggak terlalu berat ya. Iya, tapi juga bisa kalau tekniknya itu benar. Oke. Nah sekarang kalau ini kuenya yang bener nih. Nah, Terima kasih kakek. ngomong-ngomong. Wah kek. Nah, ini kakek sudah salah. Makasih, Tuh, Kak. iya. Ini produk Betawi. Masin karakter ya. Dan ini minumnya, kalau orang dulu tuh minum air putih tuh sehat. Jangan minum yang lain. Ya kan? Yes, iya. Nah ini. Yes. Ini juga Ki, Iya, terima kasih. Sponsor. Terima kasih. Thank you Cando nih. silakan di Iya. Sambil disambi. Disambi. Silakan. nggak usah malu-malu. Nah Bel, Iya. terus akhirnya kamu ikut kompetisi pigeon ini ya, Iya. awalnya gitu kan, mewakili daerah Jakarta. Jakarta dulu. Iya. Nah, itu bagaimana tuh mulanya masuk ke kompetisi tersebut? Ada batasan usia nggak? Kalau nggak salah ada Sampai 12 mungkin ya? Apa 13 ya? 13. 13 Yang ya? anak 13. 13 Iya, ya? jadi saya nggak inget-inget banget sih, tapi aku ingatnya jadi maksimal 13 terus minimal kalau nggak salah 8 atau 9 gitu. Minimal 89 tahun. Oke. Nah terus berapa lama ikut kompetisi daerah terus masuk ke nasional gitu? Jadi dari pertama kan saya mencoba-coba untuk masuk yang DKI Jakarta. DKI Jakarta, oke. Nah berhasil tuh masuk. Nah saya mendapat inspirasi dari di Instagram biasanya juga. Terus Mami juga membantuin aku dan support aku bisa masuk ke dalam DKI Jakarta yang daerah ini. Halo Mami. Wah, keren ya. Keren kan? Nah Terus? pas di DKI Jakarta itu predikatnya apa? Nyandang gelar apa? Maksudnya semacam itu dapat kayak juara nggak di Iya. tingkat apa? Juara top berapa? 5 kalau nggak salah aku putri lingkungan. Putri lingkungan. Putri lingkungan ya. Oke. Iya, iya, iya. Baik. Nah, terus maju ke nasional, menyandang best speech. Iya. Itu tadi sempat diutarakan di awal tentang bully, gitu yang kamu bawa temanya gitu ya. Sebenarnya temanya itu kayak debate-nya itu tentang bullying dan juga itu debate itu cuma kasih opini-opini kita di kompetisi itu. Tapi untuk speech-nya itu tentang aku anak Indonesia, aku cinta Indonesia. Jadi seperti apa waktu itu kamu membawanya? Aku membawai yang anak Indonesia Iya, kan. iya. Jadi benar-benar kita kalau lagi speech itu benar-benar harus ada powernya. Kita fokus, kita benar-benar mengeluarkan gitu suara kita, harus power bulat gitu. Boleh kasih Artikulasi contoh ya? juga harus benar ya. Iya. Boleh kasih Coba contoh ya, satu paragraf aja aja. waktu kamu pidato di ini. Oke, coba ya. Oke. Indonesia is the land where we were born and raised, no matter our land of origin, speech, and beliefs, because nothing is the same, and that is what makes us rich. We just need to remember that we are Indonesian, with diverse, beautiful colors, united, side by side. Together, we are Indonesian children. Jadi penekanan itu ya butuh banget gitu ya, artikulasi, Iya, terus ada penekanan power. penekanannya untuk setiap Kata-kata ya, kata-kata penegasan. yang important seperti kita itu Important adalah loh, Cang. anak Bukan Indonesia. important. Important. Important, Iya, oke? penting. paham itu. Manggung-manggung tadi important Wah, apa kok kata-kata aduh. important, oke? Important. Penting. I know. Oke. Nah, itu kan sebenarnya basicnya adalah public speaking itu tadi ya. Iya. Nah, tadi tentang aku anak Indonesia. Kita juga pengen dengar dong tentang materi debat kamu tentang bullying itu tadi tuh. Oh iya, seperti yang di awal. bullying. Apa pandangan kamu tentang bullying yang masih terjadi di negara kita juga gitu? Jadi dari saya ya, biasanya kan bullying memulai dari kecil-kecil gitu, kayak misalnya manggil cowok, "Hei, kamu jelek" atau gimana, itu kan udah termasuk bullying. Dan itu juga tidak bagus. Mungkin orang itu sensitif terus kena hati, jadi dia lama-lama overthink terus. Jadi pembulian itu misalnya ngomong-ngomongin terus nih tentang dia kayak, kamu jelek, kamu tidak bagus, kenapa kamu pikirannya begitu amat gitu, kayak apa gitu ya, seperti bullying biasanya. Jadi kita itu sebagai anak itu kan harus ya di sekolah kan fokus dengan pembelajaran kami ya. Jadi kalau misalnya kita itu lebih ke fokus bullying, jadi
pembulir itu misalnya ke kita, kitanya juga nggak fokus dengan pekerjaan sekolah, pelajaran-pelajarannya. Nah, jadi distorsi ya. Iya, jadi Nah, di mengganggu sekolahmu gitu. pernah lihat nggak ada yang kasus bully gitu? Sekolahku sih nggak pernah sih, Nggak pernah ada ya? nggak pernah ada. Tapi guru-gurunya kan takut tuh tentang bullying, tapi ternyata terjadi sesuatu yang lain seperti seksual. Oke. Jadi sekolahku kan ada yang kayak gitu, tapi sekarang udah nggak lagi Sudah ya, alhamdulillah. Iya. Nah, kalau zaman dulu nih, zaman kita ya, Ki, gua nggak tahu zaman lu, Ki. Nggak tahu bisa disebut bully atau enggak tuh. Kalau kita manggil temen tuh kadang-kadang manggil nama bapaknya gitu ya. Bener nggak? Ngalamin nggak, Chan? Kalau anak sekolah gitu kan. Itu termasuk bullying juga ya? Bullying juga lah. Sampai bullying juga. pernah satu waktu tuh temen sih, bukan saya, main ke rumah temen yang sebut kebetulan nama bapaknya Sobur gitu. Bu, Sobur ada, Sobur ya kerja. Kalau Teguh ada di dalam katanya. Tapi gitu, cuman dulu kita nggak pernah baper kan. Nggak Beda nyampe dengan sekarang, memang bener-bener bully untuk menyakiti kan. Gitu ngatain. Ya. Aku pernah di sekolah dulu tuh dibully. Oh, lu pernah sekolah? Iya. Lu pernah sekolah Cang? Tapi dibully sama perempuan. Digebukin mulu sama perempuan. Gitu, seneng dia. Oh, itu bukan bullying itu perhatian. Itu bullying, Cang. Aduh. Oke, Bel. Ya. Cafe Puisi selalu punya puisi nih. Puisi. Nah, kali ini Mbak Kip punya puisi tentang bicara. Oh ya, tentang bicara. bicara. Ini iya. Ini berkaitan dengan kamu predikatnya best speech gitu. Mau denger ya? Ya. Ya, oke. Bicara. Bicaralah jika engkau ingin diam. Dan diamlah jika engkau ingin bicara. Gunakan narasimu untuk menolong kaum yang lemah. Jangan untuk berdebat dengan mereka yang tak bisa berargumentasi. Kebenaran akan tetap menjadi kebenaran, bukan terletak pada keterampilan berkata-kata. Diamlah jika ingin bicara, apalagi jika kata-katamu melukai sesama. Diam akan jauh lebih baik. Diammu menjadi emas. Bicara atau diam bukan terletak pada bicara atau diam, tapi atas dasar apa engkau diam dan atas dasar apa engkau bicara. Bicaralah untuk membela kaum yang lemah. Terima kasih. Tepuk tangan dong, Chan. Oh sih, mantan. Lu baca WA siapa? Ada WA masuk. Ya. Oke, Bel. Ya. Harapan kamu ke depan. Kamu kan masih Iya, panjang oke. banget nih, kamu baru Cita-cita, 13 tahun terus lah, gitu. apa-apa yang dalam jangka Kira-kira waktu apa dekat yang mau kamu dicapai. capai, mau kamu raih gitu. Cita-cita saya untuk masa depan itu jadi saya bisa mau dan membantu menginspirasi anak-anak yang masih kecil-kecil gitu, yang masih bocil-bocil kan mereka suka Bocil-bocil mengikuti, ya. suka mengikuti kayak princess-princess kan mereka suka begitu ya. Oke. Pasti kan dulu waktu aku masih Waduh, ini dia. Oh, jadi waktu aku masih kecil ya, aku ingin banget jadi kayak princess-princess atau kayak yang miss-miss. Jadi saya sering nonton tuh di YouTube yang Miss Universe gitu. Oke. Kan lucu tuh. Nah, terus ke depannya saya ganti lagi cita-citanya tuh ya. Jadi mau jadi aktor gitu untuk Disney atau semacam tuh. Terus saya cobalah masuk ini. Sampai sekarang udah jadi Putri Bespi. Ini kira-kira kalau di Disney cocoknya untuk karakter Mulan. Sudah ada. Kata lu cocok ya? Cocok lah Mulan gitu. Gitu. Oke. Ya, tapi dari apa namanya, dari whole keseluruhan kira-kira profesi gitu ya, kira-kira apa yang
kamu pengen Kalau pengen perjuangkan? jadi pengusaha, apakah pengen jadi profesi salah satu yang pernah kamu belajar, entah itu acting, entah apapun lah. Jadi yang saya ingin fokuskan sih kayak semacam Broadway atau enggak acting. Broadway, Acting. wow, Nah, oke. jadi aku lagi masuk ke acting tuh. Jadi biar bisa masuk film, terus kayak bisa menjadi kayak princess gitu, kayak merasakan gitu loh kayak. Oke. Iya. Melalui Jadi bisa dunia melihat acting sendiri ya. di TV Iya, juga. iya, iya, Oke, iya, oke. iya, iya, iya. Oh ya. Saya juga suka cheerleading sih tapi. Siapa yang paling kamu suka dari dunia acting? Probably ya, actor Indonesia atau luar lah. Emma Watson. Emma Watson. Emma Watson, ada Anne Hathaway. Terus Oke. juga ada yang paling lucu sih dari film-film yang selainnya kayak semacam siapa namanya? Dwayne Johnson. Oh. Dwayne Johnson itu tapi setiap kali lihat filmnya gitu di TV ya pasti selalu ketawa sama keluarga sih. Kamu lihat Dwayne Johnson nggak takut itu segede itu? Anne Hathaway itu kan filmnya banyak yang dia jadi ratu-ratuan. Iya dia jadi gitu. princess. Kamu Aku suka kan, yang gitu ya? Iya aku nontonnya Princess Diaries lucu juga sih. Iya. Princess Diaries, oke. Kalau saya suka Gal Gadot. Oke. Oke, ya. Ya. Sahabat KPVC, sampai di sini perbincangan kita dengan Quentins Quentins. Belrich, Hanfi Cokro Susilo. Masih hafal. Masih apa? Hampir-hampir mau salah itu. Tapi Ya. kalau misalnya Bel ada cerita-cerita baru lagi, mungkin dapat prestasi apa, boleh Datang lagi ke sini, kita sharing-sharing kita lagi sharing-sharing gitu lagi. kan. Jadi kita terus menginspirasi kepada ya anak-anak atau remaja yang nonton di channel ini. Mudah-mudahan bisa ngambil manfaatnya, ngambil ceritanya, ngambil pengalamannya gitu kan. Betul. Oke, sekali lagi terima kasih Sobat KPVC sudah menyaksikan kami. Dukung kami terus dengan cara subscribe, like, share, and comment. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KPVC, inilah persembahan puisi dari Bel. Cang sini Cang, kita saksikan Oke. Bel baca puisi. Waktu. Manfaatkan waktumu sebaik mungkin, sebab dia tidak akan pernah berjalan mundur. Apa yang sudah menjadi masa lalu tak akan pernah kembali. Sedang yang akan datang sangatlah dekat. Esok dan kemarin adalah hari ini. Kita bergerak dari sekarang menuju sekarang. Kita tidak pernah merasakan waktu kemarin dan yang akan datang, sebab kita berjumpa menjadi sekarang. Kesempatan memang tak datang dua kali. Kesempatan yang sepertinya sama, sesungguhnya kesempatan berbeda. Manfaatkan waktumu sebaik mungkin, sebab waktu tak akan pernah bisa dibeli. Seperti juga masa mudamu. Berbuat baiklah, agar waktu mengenangmu dengan baik. Terima kasih.